Perkenalkan, nama saya Novia Dwinata Tias, dosen Prodi Pendidikan Bahasa Arab di Institut Agama Islam Riyadhul Mujahidin, Ngabar, Ponorogo. Yuk ikuti keseruan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum hadzal yaum bi khairin. Kaifa halukum hadzal yaum bi khairin. Nanu bi khairin. Nanu bi amasatin. Nanu daim tabassumin. Nanu bi khairin. Nanu bi amasatin. Nanu daiman bi tabassumin. Tepuk tangan. Masih semangat ya? Masih. Baik. Qabla an nabda fi hadhihi daras, saya naftar bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira masih ingat nggak pertemuan kita yang minggu lalu? Kita membahas tentang apa? Prinsip. Sebelum kita membahas prinsip, dan yang selanjutnya itu tentang langkah-langkah pembuatan modul ya, itu saya akan dulu. Mau Abdul, mau Faruk, Naila, Nabila, hadirah. Kelas. Kemarin kita sudah belajar terkait prinsip-prinsip bahan ajar. Yang pertama ada berorientasi pada karakteristik anak. Ya, karakteristik anak. Jadi kita harus mengetahui karakteristik anak ini untuk usia berapa? Usia tingkat MI atau MTS atau MA. Baik. Yang kedua ada bertahap. Bertahap itu harus continue gitu ya, dan itu harus sesuai dengan 4 mahara. Berarti ada apa? Selanjutnya ada apa lagi? Prinsip kebermanfaatan ya. Ada prinsip-prinsip yang lainnya lagi. Masih ingat ya? Untuk itu selanjutnya kita hari ini akan membahas tentang langkah-langkah sistematis penyusunan materi ajar bahasa Arab ALA. Apa itu ALA? Arabiyah lil Atfal. Baik. Hakikat penyusunan materi ajar. Materi ajar bahasa Arab adalah seperangkat bahan pembelajaran yang membantu peserta didik mencapai kompetensi yang ditetapkan. Mencakup yang pertama ada pembelajaran mufradat. Ini adalah suatu pembelajaran yang tidak boleh tertinggal, karena kalau bahasa asing ini tidak ada mufradatnya, kita tidak akan bisa memahaminya. Yang kedua ada nahwu dan yang ketiga ada mahara istimah, mahara kalam, mahara qiraat, mahara kitabah. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan materi ajar. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Yang kedua ada karakteristik peserta didik. Selanjutnya ada tingkat perkembangan bahasa, konteks penggunaan bahasa, prinsip kebermaknaan materi. Prinsip relevansi, yaitu terkait tentang CP. CP itu adalah capaian pembelajaran. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Jadi harus sesuai agar pembelajaran itu bisa tercapai dengan maksimal. Nah, selanjutnya ada prinsip konsistensi. Apa maksudnya? Jadi ketika dalam satu bab ini kita membahas tentang isim isyarah,
Maka materi dalam satu bab itu harus mencakup tentang isim isyarah. Jangan membahas lagi tentang fi'il madzi atau fi'il mudhari atau fi'il amar. Itu harus kita cantumkan di lain bab yang tidak berhubungan dengan yang isim isyarah ini. Bisa dimengerti? Bisa. Baik. Selanjutnya ada prinsip kecukupan dan berkesinambungan. Kecukupan itu apa? Tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan tahapan, dengan tingkat pembelajaran itu. Jika tingkatnya itu di MI, maka kita harus sesuaikan. Jika tingkatnya di perguruan tinggi, kita juga harus kita sesuaikan. Kalau tingkatnya di tingkat MA, itu juga harus disesuaikan. Arti dari berkesinambungan berarti mudah ke sulit. Nah, jadi dari materi itu dari yang mudah ke sulit. Terus konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks. Menentukan aktivitas pembelajaran. Ini harus menjadi tujuan utama ya dalam pembelajaran bahasa Arab. Tidak boleh melupakan 4 aspek ini, yaitu ada listening dalam bahasa Arab berarti istima. Yang kedua ada speaking dalam bahasa Arabnya kalam. Yang ketiga reading bahasa Arabnya qiraah. Ada yang keempat writing atau kitabah. Untuk penyusunan evaluasi, kalau kita mau tes evaluasi dalam pembelajaran itu mulai dari pengetahuan. Kalau pengetahuan itu bisa dimulai dari pilihan ganda yang biasa dikerjakan pada anak-anak, ya kan? Ada pilihan ganda, ada isian atau menjawabkan. Kalau keterampilan berarti ada presentasi. Kalau di tingkat MI kan tidak mungkin presentasi. Ya. Berarti apa? Percakapan. Membaca. Menulis. Percakapan. Atau muhadasah ya. Muhadasah yang ringan itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada sikap. Penilaian sikap itu ada observasi, ada jurnal, dan penilaian bermanfaat. Ini adalah langkah yang terakhir, yaitu revisi dan validasi. Jadi sebelum bahan ajar itu digunakan, maka harus ada pemeriksaan kesesuaian materi. Ini sudah pas apa belum? Kayak gitu ya. Selanjutnya ada uji coba. Uji coba ini ada uji coba kecil terlebih dahulu, baru menyebar gitu ya, meluas kayak gitu. Kemudian ada validasi ahli. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan materi yang berkualitas. Yang terakhir ini ya, ada jangan sampai dalam pembuatan modul ini ada kesalahan yang sering terjadi. Itu adalah materi tidak sesuai CP. CP itu capaian pembelajaran. Jadi tidak sinkron, maka ini tidak boleh terjadi. Kedua, terlalu fokus pada nahwu dan sharaf. Jadi kalau pembelajaran bahasa Arab itu harus semuanya mencakup. Kalau terfokus pada nahwu sharaf berarti itu namanya pembelajaran nahwu dan sharaf saja ya. Selanjutnya ada kosakata. Ya. Kosakatanya ini harus sesuai dengan maudhu, judul yang sudah kita ambil. Tidak berurutan dari mudah ke sulit. Misal sulit-sulit dulu baru mudahnya. Itu akan menjadikan anak itu takut terlebih dahulu ya, karena sudah merasa sulit. Selanjutnya ada evaluasi, hanya mengukur hafalan. Kemudian ada media yang kurang variatif. Mungkin cukup ini materi kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Boleh nanya? Atau kita ini dulu ya, cek semangat dulu, konsentrasi dulu, oke? Sobahan, naharan, masaan, kailan, naharan, masaan, tepuk tangan. Berarti kita semuanya fokus. Ya.
Baik, untuk menguji kalian sudah goal apa belum dalam pembelajaran ini, kita adakan kuis, oke? Oke. Jadi berhitung ya. 6. Jadi 3 firqah. Jadi wahid, isnaini, salasa. Oke? 6. Baik. Jadi nanti akan saya bagi ya. Di sini itu kan ada materi terkait tentang bagaimana kita cara menyusun pembelajaran bahasa Arab Arabiyah lil Atfal dengan baik itu seperti apa. Nanti kalian menjodohkan. Jadi cari jawabannya yang ada di ini kan ada nomor ya. Jadi nomor 1 nanti jawabannya cari yang ada di huruf. Oke? Oke. Kita cek ya. Sudah semua? Baik. Yang pertama. Apa yang pertama? Menganalisis CP, untuk mengetahui karakteristik apa peserta didik. Itu termasuk analisis. Jawabannya sama semua? Nomor 6 jawabannya yang betul? Berarti kelompok 1 nilainya 100. Berapa nilainya? Kelompok 3 salah berapa? Salah 3, berarti ada 70 poinnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk tes kita satu ini sudah berhasil karena sudah ada yang mendapatkan 100 poin. Langkah-langkah ini jangan sampai dilupakan karena nanti di akhir tugas kalian ada tugas untuk menyusun bahan ajar Al-Arabiyah lil Atfal. Jadi harus lebih dipelajari lagi untuk menjadikan bahan ajar yang bagus kayak gitu ya. Jadi nanti untuk minggu depan itu tugas kalian adalah menyusun materi mini gitu ya. Jadi untuk satu maudhu aja. Jadi nanti setiap anak itu harus menyusun satu tema dalam pembelajaran itu gitu ya. Oke. Dan nanti di akhir pertemuan untuk tugas UASnya kalian akan membuat yang namanya materi bahan ajar. Oke. Hal fahimtum? Hal fi as'ilah? Baik. Untuk itu kita cukupkan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita nanti bisa membuat bahan ajar yang berkualitas tinggi dan itu bisa membantu para pendidik yang ada di sekolah-sekolah lainnya. Ya. Baik, syukran lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.